Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Kaifa halukum ya salihat, bagaimana kabarnya para salihah? Semoga para salihah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah darsul al-yawm huwa darsu al-aqidah wal akhlaq. Insyaallah pelajaran kita kali ini adalah pelajaran akidah akhlak. Dan materi kita pada pertemuan kali ini adalah materi yang sangat mantap sekali, yaitu adalah husnudzon. Masya Allah. Apa sih Ustadz artinya husnudzon itu? Husnudzon adalah berprasangka baik, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Dan husnudzon ini adalah sifat yang sangat terpuji dan sangat mulia sekali. Oleh karena itu, kita selaku manusia harus mempunyai sifat husnudzon, baik itu kepada manusia yang lainnya, kepada saudara kita, teman-teman kita, dan terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu husnudzon. Karena dengan husnudzon kita atau hati kita akan menjadi tenang dan tidak akan ada penyakit hati seperti iri, dengki, dan yang lainnya. Berprasangka baik itu seperti apa sih Ustadz? Yaitu selalu menganggap apa yang terjadi pada diri kita dan pada orang lain itu adalah baik. Jadi tidak ada sama sekali berpikiran jelek kepada orang lain, apalagi takdir Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nih, ketika kita melihat salah satu teman kita berprestasi, mungkin menang olimpiade ataupun juara satu di kelas, jangan sampai kita berpikir seperti apa, berpikir bahwasanya dia meraih itu karena dengan curang. Contohnya karena orang ini punya orang dalam, kemudian orang ini bisa dapat ranking 1 atau juara kelas itu karena dekat dengan gurunya. Nah, ini tidak boleh. Ini adalah contoh dari suudzon, itu lawan kata dari husnudzon. Kalau suudzon apa? Berprasangka jelek. Nah, ini tidak boleh. Oke. Tadi seperti Ustadz ucapkan di awal, apabila kita memiliki rasa husnudzon atau sifat husnudzon, kita akan terhindar dari hal-hal yang sifatnya itu tanda kutip jelek. Contohnya seperti apa Ustadz? Sifat-sifat tersebut. Contohnya adalah sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, ataupun sifat tercela yang lainnya. Yaitu kita akan terhindar dari sifat-sifat tersebut jikalau pokoknya satu syaratnya apabila kita selalu husnudzon baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Hasad, iri, dengki itu apa sih Ustadz? Iri, dengki, hasad itu adalah artinya bahwasannya dia ingin meraih hal yang diraih oleh saudaranya, tapi di sini harus ada garis bawah, yaitu memang dia ingin, tapi dia juga ingin apa-apa yang diraih saudaranya itu hilang. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan hasad, yaitu ingin mendapatkan sesuatu yang diraih oleh saudaranya, akan tetapi dia berharap
apa yang telah diraih oleh saudaranya ini akan hilang. Nah, ini adalah sifat hasad. Jadi kita tidak boleh mempunyai yang namanya sifat hasad. Oke. Setelahnya para solehah, kita itu harus selalu husnudzon. Yang paling utama kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita meyakini bahwasannya apa-apa yang telah ditakdirkan kepada kita sampai hari ini, bahkan dari lahir sampai nanti kita mati, itu adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebaik-baik pilihan itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang harus kita sayangi. Bahkan harus kita sayangi lebih-lebih dari kita sayang kepada orang tua kita. Kemudian Allah itu Maha Tahu akan bisikan hati nurani kita, dan Allah itu Maha Pemberi tanpa kita harus meminta. Berarti apabila kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah apabila apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu baik, insya Allah Allah akan mengijabahi doa ataupun harapan kita. Dan Allah itu Maha Pendengar. Apa yang kita keluh kesahkan di dalam hati kita, itu Allah pasti mendengar. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, itu kita benar-benar meminta kepada Allah, berkeluh kesah kepadanya, istilahnya curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mungkin kita terhindar dari masalah-masalah kita dan yang lainnya. Kemudian ya salihah, kapanpun, dimanapun, dan di setiap kejadian apapun, kita wajib berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, coba kita lihat, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla mautihi bi thalathati ayyam, sebelum Rasulullah meninggal atau sebelum 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, yaqul la yamutunna la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang kalian meninggal dunia melainkan ia berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mati pun kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah itu adalah yang maha mulia dan maha tinggi. Kemudian disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Apa artinya? Aku bergantung pada prasangka hamba terhadapku. Nah, ini ada di halaman selanjutnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergantung pada prasangka hamba terhadapnya. Nah, diteruskan dalam hadis kalimat selanjutnya, in dhanna khairan falah wa in dhanna syarran falah. Apa artinya? Apabila hamba tersebut berprasangka baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan baginya. Dan sebaliknya, apabila hamba tersebut berprasangka buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keburukan pula.
Berarti tergantung kepada pikiran kita ya. Apabila kita berhusnudzon, insya Allah Allah pun akan berhusnudzon kepada kita. Apabila kita berprasangka baik, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Apabila kita berprasangka buruk, maka sebaliknya kita akan mendapatkan keburukan. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa manfaat dari sikap husnudzon. Yang pertama adalah apa? Kita hidupnya tenang dan hatinya akan bersih karena kita selalu berprasangka baik. Dan yang nomor 2 adalah kita mendapatkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan dihargai orang lain karena kita berprasangka baik kepada saudara kita sesama manusia. Jadi insya Allah dengan berprasangka baik ini orang lain pun akan menghargai kita. Seperti itu karena kita saling menghargai. Masya Allah kan. Oleh karena itu di akhir pelajaran kita ini kita harus selalu berprasangka baik, baik itu di sekolah ataupun di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Walhamdulillah intahaina. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi husnudzon yang Masya Allah sangat semoga bisa berkesan di hati kita masing-masing para solehah. Kalau begitu nakhtatim bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.